Fiana Haliza. Kenalin, nama aku Elena Salsabila. Nah sekarang aku kepikiran sesuatu yang random banget nih, tapi seru. Apa ya? Kalau aku sih pengen belajar sejarah yang gak ngebosenin dan gak bikin ngantuk. Wah, gimana ya caranya? Kalian tahu nggak guys? Aha, buat podcast. Nah, sebelum buat podcast, kita harus ngapain sih? Kita harus cari narasumber untuk dijadikan sebagai referensi dari perspektif mereka masing-masing nih. Bener banget. Ya udah kita cari narasumbernya yuk. Boleh, ayo. A few moments later. Kita cari kemana ya? Mana ya? Ada orang tuh. Samperin. Hai kak. Kakak lagi sibuk gak? Enggak sih, cuman kipas-kipas. Kok dibuang sih? Iya. Kalau daripada gabut gitu, mending ikut kita aja yuk. Ayo, mana? Ikut aja gak apa-apa. Ikut aja. Mau kemana sih? Udah ikut aja. Seru tahu. Iya. Ada orang tuh. Samperin. Bunganya cantik, kakaknya juga cantik. Ikut aku ya. Ih, langitnya bagus banget deh. Tuh dua orang kenapa sih? Tuh lagi ngapain kak? Lah, motornya mau lagi starter motor. Lah, motornya mana? Lah. Udah ikut kita aja, ayo. Halo guys, balik lagi sama kita. Kita punya sesuatu nih. Apa tuh? Siap ya? 1, 2, 3. Lagi. Motor kita mana? Jadi hari ini kita akan membahas salah satu momen paling berharga dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, Yaitu janji kemerdekaan Jepang yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Jadi siapa nih yang mau jadi narasumber pertama? Ini kalian. Udah deh, aku jelasin. Beritahu kita perkenalan dulu. Oke, nama aku Samia Amila Afifah. Wow. Jadi nih kita di sini mau nanya. Jadi gimana sih latar belakang Jepang itu memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada saat itu? Oke, aku jelasin ya kak. Jadi gini, pada saat itu Jepang itu lagi terdesak karena Jepang itu lagi kalah berturut-turut melawan Perang Pasifik pada Perang Dunia Kedua. Terus Jepang juga punya tujuan. Yang pertama, pengen dapat bantuan tenaga dan bahan baku serta untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Nah, habis itu Jepang juga bukan saja membawa dampak negatif nih, tapi ada juga dampak positifnya. Contohnya, Jepang menghapus kebijakan pendudukan keras kepada pendekatan diplomasi. Contohnya, Jepang menghapus diskriminasi pendidikan di Indonesia yang dibawa oleh penjajahan Belanda. Nah, selain membawa dampak negatif, Jepang juga membawa dampak positif nih. Contohnya, Jepang menghapus pendudukan keras terhadap pendidikan diplomasi kepada bangsa Indonesia. Contohnya, kayak Jepang itu menghapus diskriminasi pendidikan di Indonesia yang dibawa oleh penjajahan Belanda. Jadi, sampai sekarang, bangsa Indonesia bisa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih. Oh, jadi seperti itu yang melatar belakang Jepang memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia karena waktu itu Jepang sedang terdesak perang kedua. Terima kasih banyak penjelasannya Kakak Sani. Iya, sama-sama. Sudah cukup jelas banget kan guys? Oke nih, kita ke narasumber kedua. Siapa ya? Oke, kita perkenalan dulu. Nama kamu siapa? Jadi nama aku Isyara Saima Kamila. Oke nih Kak Isyara. Jadi di sini kan katanya Jepang itu mau memberikan kemerdekaan ya, janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada saat itu. Kira-kira apa nih isi janji dari Jepang memberikan janji itu? Jadi gini Kak Ellen. Jadi janji ini disampaikan dalam sidang istimewa Taiko Kogikai yang ke-85 oleh PM Kuniaki Koiso pada 7 September 1944. Dan inti dari janji tersebut yaitu bahwa Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia di kemudian hari. Pada 8 September 1944, Soekarno menyambut baik janji tersebut sebagai bentuk harapan. Meskipun di sisi lain ada ketidakpastian mengenai pasti waktu terjadinya. Jadi begitu. Oh jadi janji itu tuh udah disampaikan secara resmi, cuman belum pasti aja waktunya. Oke, bagus. Terima kasih ya Kak Isyara penjelasannya. Sangat menarik sekali. Masya Allah. Oke, selanjutnya narasumber ketiga. Ayo dong, siapa nih yang mau jadi narasumber ketiga? Oke. Halo Kak, boleh dong perkenalan diri dulu. Mari Kak.
Oke, nah supaya janji itu terlihat nyata, gimana sih langkah-langkah Jepang? Nah, menurut perspektif Kak Marsha nih, gimana? Nah, menindaklanjuti janji tersebut, pemerintahan Jepang di Jawa di bawah Letnan Jenderal Kumaki Chiharada mengumumkan pembentukan BPUPKI atau yang merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya yaitu Dokuritsu Jinbitsu Sakai pada tanggal 1 September 1945. Nah, tujuannya itu apa sih BPUPKI? Tujuan BPUPKI itu untuk menyelidiki dan meneliti hal-hal penting terkait tata pemerintahan dan dasar negara sebagai kemerdekaan. Hasil yang didapat itu, BPUPKI merumuskan dasar negara atau yang kita kenal sekarang sebagai Pancasila dan dasar negara Indonesia. Oh, jadi seperti itu ya Kak, isi dari kemerdekaan dan apa sih realisasi dari isi janji tersebut gitu. Banyak yang punya sudah sangat luas sekali. Kita lanjut ke narasumber. Tadi teman kamu siapa namanya? Siti. Siti, Kak Siti. Pagi ini nggak soalnya nih. Boleh dong Kak, ini siapa nama lengkapnya? Nah, nama aku pertama nama aku Siti Rubiala ya. Saya Kak Siti. Nah, dari BPUPKI itu sendiri, gimana nih hasilnya untuk bangsa Indonesia? Boleh coba dijelaskan? Ya, nah jadi hasil akhirnya ya kalau dilihat di akhir janji itu kelihatan kayak harapan kosong. Mereka menjadiin rakyat Indonesia untuk merdeka, tapi kenyataannya itu hanya omongan kosong sekali realisasi. Pada akhirnya rakyat Indonesia merdeka oleh rakyat sendiri dengan prestasinya dan keberaniannya sampai Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Oh, jadi kemerdekaan itu sendiri bukan hadiah dari Jepang, ternyata dari jerih payah bangsa Indonesia sendiri. Nah, sebetulnya kan guys, bangsa Indonesia tuh terima kasih banyak Kak Siti atas penjelasannya. Penjelasannya sangat bermanfaat sekali Kak Siti. Ya, sama-sama Kak Elina dan Kak Luciana ya. Oke, terima kasih banyak kepada kakak narasumber semua. Karena ilmu yang kakak-kakak berikan ini sangat bermanfaat dan menarik Betul sekali. Terima kasih kembali ya, kami harap materi atau ilmu yang kami sampaikan bisa jadi bahan pelajaran untuk kalian semua. Amin. Wah, kemana pun mana ya? Ternyata loh Kak. Ya aku. Semuanya. Saya Elena, saya Zania, saya Isyara, saya Marsha, saya Siti, saya Resti. Kami pamit undur diri. Dadah. Number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.